Oke, mau musumin apa kita kali ini? Oke. Nah, gimana? Oke, jadi Hmm. pertama kali sih. Pertama kali colai, Pertama-tama gue apa? mau ini dulu nih Minta maaf sedikit. dan terima kasih. Ya, Saya karena minta maaf Kayak atas mau pidato ini. kebobolan data di server kita. enggak, gue mau bahas ini aja sih Oh, sebenarnya. kirain. Kan Iya, lagi iya. rame nih ada Apaan? artis yang habis oplas. Oh iya. Yang terus yang menariknya adalah gue biasalah namanya kepo kan baca-baca komen gitu kan. Yes. Terus kayak banyak yang komen kayak gue jadi nggak ngenalin lagi kenapa sih kayak gini, tolong Iya, balik iya, dong, iya, kok iya, balik iya. dong gitu loh. Terus kayak muka udah begitu, Iya, kok iya, malah masih di Benar. operasi lagi kayak Benar, gitu benar. kan. Nah, sedikit aja sih kita bahas ini ya, selipan ini nih, kayak menurut tuh gimana sih kayak orang operasi itu, meskipun mungkin secara di mata orang lain tuh lu tuh sebenarnya udah bagus, udah ini ngapain lu operasi lagi gitu loh. Iya. Nah, gimana tuh? Pertama gue mau ngucapin terima kasih. Ya udah kayak pejabat Assalamualaikum. Anda anjir. Yang Kayak gini. terhormat. Bapak Ibu pimpinan. Nama jangankan artis ya, kita aja yang orang biasa lah melakukan sesuatu aja pasti ada pro dan kontra gitu kan. Itu hal yang wajar gitu karena kita hidup nggak sendiri lah. Apalagi artis banyak yang menyaksikan. Gua melihatnya sebagai dua hal. Pertama, kalau untuk kesehatan, gua sih untuk kesehatan oke sih, gue setuju kalau untuk kesehatan. Yang kedua, kalau untuk niatnya merubah dalam arti mungkin dia merasa jadilah jauh lebih cantik. Kalau ini pribadi aja ya, gua kurang setuju. Kenapa? Karena secara fisik itulah yang membedakan dia dengan yang lain. Karena dia punya ciri khas sendiri, gitu loh. Yes. Bentuk mukanya. Jadi begitu once dia rubah, orang jadi aneh. Ya ciri khas lu hilang. Iya, gitu ciri loh. khas lu hilang. Kayak misalkan gini, ada cewek ginsul. Ginsul tuh khas banget loh. Iya. Tiba-tiba lu operasi jadi rata misalkan. Ciri khas ginsul lu tuh udah nggak ada gitu loh. Ya berarti mau nggak mau lu harus menunjukkan ciri khas yang lain. Dan itu kan ciri khas itu agak sulit ya. Iya. Buat dicari dan diingat. Iya, dicari dan diingat lagi ke sama orang-orang, apalagi lu artis. Gue sih lebih ke arah sana. Makanya kalau untuk kesehatan sih oke aja. Dan apalagi kalau misalkan oplasnya itu istilahnya mengganggu pekerjaan lu. Kayak misalkan lu oplas. Tapi kan ini enggak. Iya, misalkan oplasnya ini nih suara gitu. Dengan dia oplas suaranya jadi berubah misalkan. Awalnya dia bisa nada tinggi jadi nggak bisa nada tinggi misalkan. Tapi jarang sih biasanya Iya, orang kan, oplas misalkan. sampai suara, biasanya emang ada masalah di suaranya. Ya iyalah. Ya iya dong. Iya, makanya kan tadi gue bilang kalau misalkan itu untuk kesehatan, gue oke, apapun alasannya. Mau orang bilang muka lu berubah segala macam itu untuk Nggak, tapi kesehatan. gini deh. Tapi secara sudut pandang lu, kenapa sih kok orang seneng banget gitu ikut campur urusan kayak gitu, kayak sampai yang ada yang bilang gimana ya? Idola coy, idola. Lu sekarang gini, lu suka JKT, ya kan? Tiba-tiba idola lu misalkan melakukan sesuatu yang menurut lu ngapain sih dia harus melakukan ini gitu, padahal nggak perlu kayak gitu kan. Pasti lu komentarin gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa, maksud gue kayak ya emang nggak apa-apa. Ngapain sih lu nikah sama dia? Beranak akhirnya nggak dibayarin. Nah iya makanya gitu komentar. Maksud gue kalau dia emang jodohnya itu dia nikah sama siapa aja kan urusan pribadi dia. Iya. Harusnya kan gitu. Kalau menjawab pertanyaan lo tadi ya. Bener. Enggak, tapi kenapa ada beberapa orang atau banyak orang yang seneng banget gitu ngurusin gituan gitu.
Enggak juga sih, menurut gue sih mereka care aja sih. Kalau gue tuh lebih melihatnya mereka peduli sebetulnya, peduli dengan idolanya. Ya kalau peduli kenapa nggak ya udah support aja. Kan dia bukan melakukan sesuatu tindak kriminal atau sesuatu yang buruk sebenarnya kan. Itu karena ciri khasnya hilang, Mo. Jadi kayak lu ngidolain ini karena ada ciri khas dia gitu loh. Begitu itu hilang, dia jadi bingung. Gua ngidolain dia karena dia ciri khasnya cantiknya tuh dia natural walaupun begini, tapi dia punya ciri khas gitu. Begitu dia dirubah kayak dia ngerasa kayak Kehilangan jati diri. iya, jadi kayak terus apa yang membuat gua ngidolain dia lagi? Orang dia jadi umum, udah nggak ada ciri khasnya. Lebih jadi mempertanyakan gitu loh, kenapa lu melakukan itu padahal lu begitu tuh orang-orang dukung lu itu atau menjadikan lu idola karena lu begitu. Tiba-tiba lu rubah. Terus apa tujuan gua lagi mengidolakan lu? Ya ada lah orang-orang kayak gitu ada, dan orang yang tetap menerima apa adanya juga ada gitu loh. Jadi masing-masing aja. Kalau lu bilang oh yang begitu tuh yang nggak menerima apa adanya idola karbitan, nggak juga. Karena menurut gua Contohnya gini nih. Misalkan ya tadinya udah menurut fansnya udah bagus, udah perfect lah ya kan. Terus tiba-tiba ada pipinya digendutin gitu loh. Ada yang kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ih kok jadi cabi, jadi jelek gitu kan. Ih jadi kurang lucu, jadi gimana ya gitu ngelihatnya gitu. Jadi ini siapa sih gitu loh. Adanya malah jadi nggak kenal gitu kan. iya. Problemnya kan di situ. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika dia pulang kampung nggak ada yang kenal dia. Iya. Dan ini secara pribadi ya, gua nggak terlalu ngefans juga gitu sama, maksudnya gue biasa aja, gue suka lagunya atau gue suka penampilannya gitu. Tapi yang gue lihat memang gua aja yang orang yang umum aja ya ngelihatnya kayak agak disayangkan gitu. Kalau misalkan itu bukan demi kesehatan ya, agak disayangkan gitu. Karena gua begitu misalkan dia lagi ada performs gitu loh, gue melihat bahwa ih gila ya, cantiknya tuh natural gitu loh. Kita tuh susah mendeskripsikannya karena nggak sama dengan kecantikan yang lain gitu loh. Kayak muka-muka kelihatan juteknya dia. Ya tapi kan dengan dia operasi kan tetap lain mukanya, nggak kayak orang lain gitu, ngerti kan? Enggak, beda Mo. Iya, tapi Itu maksud beda. gua kan kalau lu bilang mukanya unik beda ya sekarang tetap unik, bukan muka. Oh, kok mukanya sama si ini? Enggak, Gitu kan, enggak. maksudnya Bung Jen ini dia itu nggak jadi dirinya dia gitu loh. Jadi yang tadinya bentuknya ciri khasnya Jadi misalkan berarti lu menilai diri dia cuma dari fisik doang dong. Kalau sifatnya tetap sama, kelakuan tetap sama kan tetap jadi diri dia. kalau kita ini sudut pandangnya banyak sih kalau yang masalah kayak begini gitu kan. Cuman kalau dari sudut pandang gua pribadi ya kita dapatnya udah begini, kalau nggak mengganggu kesehatan ya ngapain dirubah gitu loh, buat apa gitu loh. Buat Ya apa? sekarang gini, orang kan mengidolakan orang lain itu kan ada beberapa faktor. Pertama bisa jadi kecantikan dia, habis itu skillnya dia dan lain sebagainya. Ada yang mengidolakannya semua gitu loh. Nah, lu lihat dari sudut pandang mana? Kalau kan makanya gue bilang gua ini adalah yang sebagai umum aja, bahwa ya gua nggak terlalu ngefans sama dia, dan gue juga ya nonton juga gitu loh performance dia. Ya gua lihat bahwa cantiknya beda gitu loh. Kayak gimana ya? Gue menjelaskan. Ya, gue paham. Iya, lu Sebenarnya tuh gue paham. unik Gua gitu paham, loh. gua Lu tuh paham. unik gitu loh, dengan wajah Gua begini ngerti. unik. Iya. Nah sekarang gini deh, kalau misalkan ada orang, lu kira-kira ada orang di sekitar lo atau mungkin Ya. lu ketemu sama orang ini atau ini, lu akan komentarin itu gak? Kayak kenapa sih lu? Lu akan mempertanyakan itu ke dia gak? Kalau lu nih, lu akan mempertanyakan gak? Nah, balik lagi. Kalau gini, makanya gua tanya alasannya. Kalau dia teman dekat gua akan tanya, lu gini kenapa gini. Misalnya dia bilang iya alasan kesehatan, kalau nggak gini ya oke gue terima gitu. Nah, tapi kalau dia bilang ya nggak ada, gue pengen aja ngerubah. Nah makanya itu gue lihat lagi, kalau misalkan keunikan dia ya, gua kan orangnya kalau misalkan ini gua nggak bisa terlalu pendem banget ya, maksud gua beda ya, maksudnya kalau orang yang nggak terlalu gua Dekat. dekat banget ya gua nggak bakal ngomong lah, tapi kalau dekat gua pasti ngomong. Ditabok bisa.
Iya misalnya orang nggak kenal gitu, Orang lagi Mbak, lewat, Bang. oplas di mana? Hidungnya mencong begitu. Iya. Kemarin perasaan lebih ganteng, Bang. Iya, aduh, giginya kok hilang atu gitu. Bang, kemarin perasaan hidungnya mancung kok sekarang jadi mancung ke dalam gitu. Iya, gua mungkin akan bilangnya gini. Justru kalau gua sih ngelihatnya keunikan lu yang sebelumnya itulah yang membuat lu pembeda dibanding yang lain. Gua akan bilang kayak gitu. Gitu. Asik. Tapi dengan lu yang sekarang berarti kan harus lihat orang yang sekarang yang melihat lu itu keunikannya ada di mana lagi, ada di mana gitu. Karena keunikan yang dulu udah nggak ada. Karena lu kan menjadi orang yang baru lah intinya gitu. Iya. Nah, lu Ganti berarti skin. ya berarti lu nyari pamor lagi lah intinya Jati diri yang baru. buat orang Berarti tadi. kalau misalkan nih gue operasi nih, Hmm. lu akan komentarin gue gitu, maksudnya Iyalah. meskipun gue merasa gue happy dengan tampilan gue yang baru, Ya nggak apa-apa kalau lu happy. tapi Gua lu kan- akan tetap komentarin itu. Iya, gua komentar karena gua peduli. Mau kalau misalnya gua nggak peduli, gua nggak akan komentar. Gua akan bodo amat. Maksudnya gini, lu mau sakit, lu mau apa, gua bodo amat kalau gua nggak peduli. Justru tapi gua maksud komentar itu gua bukan kan operasi nih untuk menyenangkan diri gue, karena gue mungkin saat ini ngerasa ada yang bener. kurang. Sekarang gini, lu pulang operasi nih, gua bilang, anjir mau hidung lu dulu bagus, sekarang mencong begitu. Iya jangan Gua akan ngomong mencong dong. Maksud gue kan ini bukan operasi yang gagal anjing. Ini kan bukan malpraktek bangsa. Ini operasi yang benar. Kalau dia operasi gua tahu. Mo, masih kurang gede loh. Nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh lah gini. Lu pakai kacamata yang lu nggak cocok lah. Nggak usah operasi. Ya. Misalnya, gue pasti komentar, anjing kok kacamata lu bagusan yang kemarin. Ya tapi kan berarti lu secara Nggak tidak langsung apa-apa. kan jadi mengusik hati gue. Loh enggak dong. Iya dong, karena kan gue nih, wah seneng gue beli kacamata baru. Toto ada komentar yang kayak kacamatanya kenapa begitu? Berarti gini, berarti lu nggak kuat dengan pendirian lu. Kalau lu bisa dipengaruhin. itu kan di guenya. Mm-mm. Tapi dari elunya kenapa nggak coba lu nggak kontrol lu juga gitu untuk tidak Komentar. Sekarang gini, kalau misalkan mengusik itu, kecuali kalau terus gue operasi yang kayak hidung gue hilangin, enggak, gini, gue nggak ada hidungnya gitu. gini, penilaian terhadap diri sendiri itu akan berbeda kalau orang yang lain melihat. Kalau orang lain melihat, dia akan lebih objektif biasanya. Gitu loh. Sekarang gini, lu beda kacamata, tapi dengan komentar gua juga nggak berharap lu akan melakukan seperti yang gua bilang. Gua hanya menyampaikan pendapat. Gitu loh. Kayak misalkan karena gini, mau kacamata lu yang dulu lebih bagus tuh, gini-gini karena itu gini-gini gue jelasin. Yang sekarang lu hanya kayak badut tai gitu. Misalkan lu bilang gitu, misalkan Iya. gue lebih baik ngomong itu langsung ke lu dan lu menyadari dibanding orang-orang melihat lu seperti badut dan lu nggak sadar lu seperti badut. Jadi ketahuan orang lain Iya. gitu kan. Gue Tapi- lebih milih begitu. Tapi menurut secara moralnya bener gak yang lu lakuin itu? Kalau karena gue temen deket lu, Karena kan ini kan persepsi dan selera ya bener, sebenarnya ya kan. setuju. Maksud gue kalau selera udah jelas kan selera orang beda-beda Ya. nih. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah pantas gak sih selera ini akhirnya lu utarakan gitu. Maksud gue ke orangnya gitu loh. Karena Iya. kalau itu selera yang kayak tadi lu bilang dengan maksud bahwa daripada lu nanti malah lebih sakit hati atau ada orang lain yang lu nggak kenal atau nggak terlalu deket yang ngomong, Iya. mendingan gue yang ngomong, kasarnya gitu kan. Iya, maksudnya orang lain tuh nggak ngomong, cuma ngeliat ini orang kayak badut Iya banget iya, gitu. tapi kan balik lagi ke seleranya. Nah, secara moralnya bener gak sih kayak gitu? Ya gua nggak tahu secara moral, tapi yang jelas gini, selama itu dia deket sama gua dan gua ngerasa gua perlu komentar, gua akan komentar. Gue sih begitu gitu loh. Karena itu komentar itu kan bentuk kepedulian sebetulnya. Kalau gua nggak komentar sama sekali, misalkan Bodo amat lah. gue gitu. bodo amat, berarti ya gue nggak peduli sama lu Berarti sebetulnya. bukan Atau orang- gue nggak peduli sama temen deket gue. Kayak misalkan gue komentarin Koed lu motor lu gini-gini, harusnya lu begini. Karena gue peduli. Kalau gue ini bodo amat, motor Iya. mau hancur kayak mau apa. Iya itu kan Pokoknya. beda. Itu kan sama kayak kalau misalkan gue sakit terus lu ke dokter lu minum obat yang bener lu gitu. Nah, itu kan lain. Kalau ini kan beda. Ini kan lebih ke
sesuatu yang masih 50-50 nih, perlu gak sih lu sampein kayak gitu kan? Gini. Tetap aja hal itu kan memang kalau pendapat itu kan ada positif dan negatif ya kan. Tapi yang dikasih tahu sama Bung Jen ini benar, dibandingin dia ngomongin lu di belakang, si Rem nih baru operasi jelek banget hidungnya. Ya kan bisa juga nggak omongin di belakang. Ya udah. Makanya gitu. Itu lebih bagus dikasih tahu langsung ya kan. Enggak, maksud gua kalau nggak ngasih tahu langsung pun kan nggak harus ngomongin di belakang juga. Kecuali misalkan nih gua tiba-tiba, ayo Jen kita cabut. Terus gua pakai rok, pakai legging, terus pakai tank top gitu. Ya, gua nggak jadi cabut sama lu lah. Lu gua rekam. Enggak, maksud gua itu kan secara moral udah jelas nih. Gua jual di micet. Om Jim yang beli. Gua sih selama kekumpul 5M ikhlas gua beneran. Ikhlas gua. Orang udah kalau ikutan jadi kolektor Black Mamba dia. udah fulus mau dosa apa Setelah dihajar. 5M langsung akunnya blok. Gua report sendiri akun gue. Setelah itu pergi ke Korea operasi pantat, habis juga duitnya. Anjing, jangan dong. Ya itu maksud gue gitu loh. Maksud gue sebenarnya lebih ke mau mengarahkannya tuh ke kayaknya tuh kita mesti lebih aware akan sesuatu yang perlu kita utarakan dan tidak gitu loh. Karena ada hal-hal yang menurut kita benar, tapi belum tentu bagus kalau disampaikan gitu loh. Memang. Kadang kita tahu sesuatu yang real, sesuatu yang kenyataannya, tapi kadang-kadang kalau kenyataan itu kita sampaikan bisa jadi malah merusak gitu loh. Jadi kadang-kadang kebenaran atau sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik untuk diutarakan. Jadi gitu kan. white lie lah ya. Ya jatuhnya gitulah white lie. Tapi sebenarnya enggak lie juga karena kan lu nggak ada kebohongan, cuman lu tidak menyampaikan aja gitu kan. Enggak, kadang gini. Kalau lie kan lu menyampaikan sesuatu yang berbeda gitu. Enggak. Kan kadang-kadang ada tipe orang itu yang ingin berkata apa adanya, tapi kalau dia nggak ucapin ya sama aja kayak dia tuh nggak jujur dengan perasaan dia sendiri. Iya gitu betul, loh. tapi kan itu akhirnya egoisme lu harus menyampaikan, kalau enggak gua nggak tenang. Benar. Lu bodo amat orang itu mau menerimanya gimana, yang penting gua tenang. Mau orang itu akhirnya jadi gusar atas perkataan lu nggak peduli, tapi lu yang penting lu udah ngerasa tenang, akhirnya jadi begitu gitu loh. Kebanyakan kan memang manusia begitu. Ya itu maksud gua, makanya jadi ini tuh. Tapi gini, gua masuk ke akar masalahnya dulu ya. Sebetulnya dengan lu operasi, sebelum lu operasi lu pasti tahu. Ketika lu balik setelah operasi, lu akan dikomentarin sama gua. Karena lu tahu gua akan komentar. Karena lu berubah. Juga. Jadi sebenarnya sebelum lu operasi lu udah siap tuh bahwa gua mau operasi dan gua balik pasti akan ada yang komentar dan gua harus siap dengan pilihan gua. Sebetulnya harusnya itu. Iya, tapi kenapa dibebankannya ke gue doang? Kenapa enggak kita juga sama-sama? Ya masa lu operasi gue ngomong sama nyokap lu, Tante Remo no hidungnya mencong. Balik lagi ke hidung mencong ini kan Tompi nih yang operasi nih. Kualitasnya Tompi nih, lu nggak mungkin mencong nih. Ya udah. Tante Remo no hidungnya no nggak simetris. Enggak. Ya buat apa gua operasi kalau aja di mencong anjing? Itu tante tuh udah besar masih kurang besar masih dioperasi lagi. Ya oke lah, Remono kacamatanya tuh nggak cocok udah kayak badut. Terus gue ngomong sama nyokap. Iya, cuman maksud gue gini loh, ketimbang gitu kenapa nggak kita yang, maksud gue gini, menerima aja gitu. Iya, maksud gue gini loh, selama itu tidak merugikan kita dan itu tidak berdampak, maksud gue gini, tidak berdampak negatif dalam artian gini loh, ini kan sesuatu yang Ibaratnya, gue beli mobil, gue beli wuling, lu nggak suka wuling, menurut lu tuh dengan harga segitu, lu tuh harusnya beli ini, nah terus lu sampein kan, lu ngapain beli gituan? Nah maksud gue tuh komentar seperti itu tuh apa perlu? Dan itu kan balik lagi kalau lu bilang gue orangnya begini, gue orangnya begitu, apa bukannya seharusnya lu yang harusnya bisa mengontrol itu gitu loh, ngerti gak? Jangan berlindung di balik ya gue orangnya begini, gue orangnya terbuka, gue orangnya belak-belakan. Sama kayak waktu itu gue pernah menjabarkan, pernah menceritakan kalau gue orangnya suka mukul, apa-apa gue mukul, pokoknya gue pukul aja. Terus orang itu terima nggak terima ya gue orangnya gini, gue suka mukul gitu loh. Kasarnya gitu, kasarnya. Jadi kan seakan-akan kayak lu membenarkan diri bahwa
Ya, tapi gue orangnya emang belak-belakan gitu loh. tapi Belak-belakan itu kan bukan sesuatu yang positif juga sebenarnya gitu kan. Tapi kan gue nggak langsung nembak. Gue pasti bilang gini, lo habis operasi. Iya. Gue bilang gitu dulu, lo habis operasi. Kenapa? Kok lo operasi? Gue tanya dulu. Enggak. Soalnya hidung gue merasa lo bukan alasan kesehatan lah misalkan, atau pipi lo apalah gitu. Yeah. Pipi gue merasa bengkak sebelah misalkan. Terus gue operasi, akhirnya gue operasi. Terus gue akan bilang, karena kan yang lihat gue dan orang-orang sekitar dan orang-orang lain, gue pasti komentar. Tapi kalau menurut gue mau pipi lu tuh bengkak sebelah malah, pasti gue bilang gitu. Karena biar bisa jadi ya mungkin ya gue nggak tahu lu menyaksikan iya bener nih kayaknya pipi gue nih nggak simetris malah ntar gue operasi lagi ya benerin misalnya bisa jadi. Ya itu gitu. Kalau untuk mengoreksi oke. Kalau ada sesuatu yang salah dari hasilnya. Oke, kayak tadi lu bilang hidung mencong, titik ya, mencong atau gini. apa. Itu sesuatu yang ya, boleh, kan, tapi kalau menurut gue. Nah sekarang misal gue bilang, mau padahal dengan pipi lu yang kemarin, lu tuh kelihatan tuh lebih berisi aja, terus ya lebih cocok di muka lu. Walaupun itu bener ya, maksud gue akan tetap komentar kayak gitu. Nah iya, maksud gue. Itu dia maksud gue tuh akhirnya kan pemikiran seperti itu yang mewajarkan dan melegalkan secara kan, tidak langsung bahwa pantas aja untuk orang komentar tapi gitu. Kan lu punya pendirian, lu akan bilang kayak gini. Betul. Enggak, lu tinggal bilang begini. Enggak, gue seneng kok, gue happy gitu kan. Gue akan diam. Betul. Itu benar. Selesai. Bener, tapi yang jadi berapa kali gue dihujat sama Letterman coba. Nah masalah itu maksud gue kayak gitu-gitu. Nah cuman kalau dia berlebihan aja, terlalu banyak yang dikomentarin. Tapi kan menurut lu berlebihan, tapi sebenarnya menurut dia kan sama aja kayak lu, dia cuma ngomong. Betul. Nah itu dia maksud gue makanya gini, gue akan beranggapan bahwa dia peduli sama gue, makanya dia mengomentari. Tapi setiap keputusan gue nggak harus ngikutin dia. Betul. Gua akan mikir gue setuju, tapi maksud gue gini loh, secara menurut gue ya, ini ambil pisau. konteks secara garis besarnya, apakah bukan seharusnya kita yang lebih menjaga gini nih, maksudnya sebelum bicara tuh kita kan udah tahu konsekuensinya nih. Antara dia terima, dia nggak terima, betul. Dia sakit hati, dia sedih, dia kecewa. Nah itu, maksud gue kan itu kan bisa. Iya maksudnya gini loh, misalkan kayak kan nggak sedikit kan kayak misalkan lu lihat kayak YouTuber atau artis atau podcaster yang terus-terusan dikomentarin yang akhirnya dia nggak kuat, dia bunuh diri lah segala macam. Nah itu kan maksudnya, dan kalau itu mau diusut ya kan susah juga, nanti kan bilang ya gue kan cuma komentar, lu mau denger atau enggak kan terserah gitu loh. Makanya begini ya kan, seru kan. Nah, makanya kan gini, lu tidak akan bisa menutup satu mulut orang lain, tapi lu bisa menutup telinga lu untuk tidak mendengarkan. Betul, tapi maksud gue, apakah kita harus menormalkan situasi itu, atau justru ya itu jangan dianggap normal sesuatu yang seperti itu gitu loh. Lu ngomong dengan alibi apa adanya itu tuh apakah harus begitu untuk konteks tertentu ya, untuk konteks tertentu. Kalau memang sudah salah, kayak gue tiba-tiba pulang-pulang punya gitu. Nah itu lu komentar, gue juga pasti sekarang gue sakit hati mau apa, lu pasti bener. Sekarang gue gitu. Tanya, lu lebih milih punya teman yang langsung ngomong lu langsung di depan tadi kata Koet, atau ngomongin lu di belakang? Nah itu juga menurut gue persepsi yang salah, karena kenapa kalau lu nggak ngomongin di depan, kenapa harus ngomongin di belakang? Kenapa nggak ya udah lu pendem aja? Loh nggak bisa dipendem, gini loh, bukan nggak bisa dipendem karena gini, gue kan pasti butuh hasil apa ya namanya, gini, gue penjelasan. bukan penjelasan, butuh argumen satu lagi buat menjelaskan pemikiran gue salah atau benar. Misalkan gini, gue nggak ngomong ke lu nih, gue nggak ngomong langsung ke lu, gue akan nanya Koet, Koet lu tau nggak si Remo tuh abis ganti kacamata? Bukannya ganti gender? Ya itu ntar abis ganti kacamata. Ntar kalau udah 5M. Nah misalkan menurut lo gimana Koet? Misal gue nanya gitu, gue ngobrol berdua, lu nggak tahu. Dia komentar, iya kayak badut, tuh kan kayak badut kan. Nah sebagai teman yang baik ya menurut gue, dengan adanya satu persepsi yang sama,
dan gue membiarkan hal itu dengan cara gue diemin, gue akan ngerasa bahwa gue salah karena gue nggak ngomong ke lu, yang akhirnya orang lain melihat lu kayak badut. Ngerti nggak lu? Jadi kayak misalkan lu tuh ngerasa lu tuh bagus, baik gitu, tapi orang-orang lihat lu kayak badut. Lebih kasihan gak sih? Maksud gua, lu ngerasa fine-fine aja tapi orang lain tuh ngerasa badut karena nggak ada yang ngasih tahu lu kalau lu kayak badut. Gimana? Coba. Lu lebih milih begitu, orang-orang lihat lu hehe ketawa sendiri gitu. Lu nganggapnya orang gila, tapi udah 5 orang begitu lu di jalan. Misalkan ketawa. Masa lu Ya itu katain gila orang semua berarti. Iya dong. Ya udah nggak apa-apa, berarti lu lebih memilih kayak gitu. Dibiarin aja. Gue lebih memilih untuk lu tuh gimana ya, maksudnya ada hal-hal yang lu bisa komentarin, ada Ya, hal-hal setuju, yang gua ya udah setuju. gitu loh. Maksud gue Setuju. untuk suatu kesenangan, untuk sesuatu keinginan sendiri, kayak tadi tuh beli mobil. Iya. Setuju, Dan setuju. kenapa sih kita demen banget ngomentarin yang kayak begitu? Sedangkan kan ya udah, kalau kenapa nggak mindsetnya nggak bisa? Oh lu seneng dapat habis operasi, lu ngerasa lu lebih pede, lu lebih ganteng, lebih cantik, atau lu habis beli mobil, lu Iya. seneng banget itu mobil. Iya. Ya udah, I'm happy for you gitu loh. Udah Iya. titik gitu, nggak perlu yang kayak kalau beli mobilnya ini sih harusnya kan itu, wah ini tuh ribet tau gini, padahal wah ini tuh cepat rusak, mendingan lu harusnya tuh ya kalau lu punya duit tuh ini gitu loh. Lu tahu dari mana kalau misalkan lu nggak salah pilih? Ya kan gue riset. Loh, kan orang yang nanya lu nggak tahu, makanya dia nanya. Lu kan tinggal jawab. Enggak, gua udah. Ya berarti kan lu nggak positive thinking. Harusnya lu positive thinking bahwa yang ya mungkin ini orang beli mobil dengan harga segitu, ya harusnya dia udah Lah riset sekarang dong berarti gitu. gini, gue balik aja. Gue positive thinking nih, Remo emang pengen jadi badut nih, makanya dia ganti kacamata kayak gitu. Makanya gue diemin aja, orang-orang pada ketawa emang dia pengen jadi badut. Gue positive thinkingnya gitu Iya jadinya. mungkin positive thinking lu lebih ke mungkin dia mau ganti suasana baru kali, kacamatanya mungkin model yang ini lebih menarik, atau mungkin gua kali yang nggak ngerti fashion sekarang misalnya gitu loh. Menurut lu kayak badut tapi mungkin fashion sekarang lagi Iya, tapi ngetrennya orang begini gitu loh. tapi si Koen juga punya persepsi yang sama gitu loh. Iya sekarang kan susah kalau lu cuman ngandelin satu orang untuk afirmasi Ya keputusan makanya lu. lebih jelas gue langsung ngomong. Lu tinggal bilang, enggak, gue ngerasa nggak pede kalau pakai kalau yang dulu, makanya gue oplas, sekarang gue ngerasa lebih pede. Begitu once gue ngobrol sama dia, gue akan bilang, udah biarin aja karena teman gue lebih pede begini. Ya tapi kan menurut ente gua operasi, masa gue ngarep gue lebih jelek? Pasti kan gue ngerasa gue lebih bagus dengan operasi. Karena gue pengen operasi, gue sampai operasi, berarti kan gue ngerasa oh iya ini lebih bagus gue operasi gitu loh. Ya, tapi pada faktanya nggak semuanya itu habis dioperasi jadi lebih bagus gitu kan. Iya. Nah itu Mungkin balik lagi. Iya makanya. Jadi sekarang Kenapa nggak lu mikirin perasaan yang operasinya ketimbang mikirin perasaan lu dia bagus atau kagak gitu, ngerti gak sih? ya kan setidaknya gini loh. Kalau orang sampai komentar itu kan karena peduli gitu kan. Kalau memang gak ada minus dan baik-baik aja gak bakal ada yang komentar juga gitu loh. Gak bakal ada yang komentar juga kalau memang hasilnya cocok dan gak berubah jauh atau ya pokoknya tidak mengecewakan kasar katanya gitu kan. Misalkan nih kayak ada Sorry, kan gue stop dulu. Yeah. Gue yakin gak akan ada yang komentar, itu gak mungkin. Pasti tetap ada yang komentar. Karena apa? Karena balik lagi kalau urusan kayak begini itu masalah selera kan. Pasti ada selera A, ada selera B. Gak mungkin satu dunia Nah, lu punya tahu. selera A. Nah itu dia maksud gue, ketika lu membahas tentang sesuatu yang seperti ini, yang selera, kenapa harus dipermasalahin? Kenapa harus disampaikan? Kan ini udah masalah selera nih. Ya udah, makanya dia sukanya begitu ya Iya, udah iya. selama tidak melenceng dari yang tadi gue bilang Iya, tuh iya, gitu iya. kan. Gitu maksud Maksudnya- gue tuh kenapa kita tidak menormalisasikan untuk itu tadi, lu happy gue happy. Iya, Selesai iya, gitu. Iya, tapi skalanya lain. Kalau lu aplikasinya ke diri lu, ke lingkungan sini doang, pasti kebanyakan akan berkomentar karena kan peduli. Tapi kalau lu aplikasinya ke public figure, itu udah resiko dia udah begitu dia posting, banyak yang lihat, dikomentari ada yang benci ada yang suka, ya itu udah resiko jadi public figure. Iya. Ya benar, Tapi benar. kalau lu secara pribadi komentar dari teman-teman doang gini-gini doang, ya itu juga resiko lo sebagai lu. Tapi kan nggak, kalau lu tidak ingin menyebarkan ini di medsos itu kan nggak, kalau kayak artis kan kasar katanya kalau dia tahu resikonya begitu ngapain dia operasi gitu kan. Ya kalau dia udah tahu operasi itu akan memacu kontroversi kan dia udah paham lah, apalagi dia terkenal gitu kan. Itu udah Jadi dengan lo sadar lebih gitu. pengen Iya karena
memicu itu kan karena itu karena Berarti gini ya. orang merasa normal dan wajar untuk mengomentari itu. Oke. Gitu Berarti kan. dengan biar lu percaya diri, walaupun gua ngelihatnya jelek atau kurang cocok, terus gue bilang gini, gile, operasi lu keren Oh iya. banget, cantik banget, walaupun gua fake. Mendingan begitu. Karena Karena begitu, lu lebih menerima fake. beneran Ya udah. menurut gua mendingan begitu. Kenapa? Karena impact-nya tuh bukan ke lu tapi ke orangnya, ngerti gak? Iya. Mau lu suka lu nggak suka, lu sampein gak lu sampein, buat lu selesai gak ada urusan. Tapi ketika lu ngomong ke orangnya, orang itu yang akan mikirin tuh lu, bukan lu tapi orang itu yang mendengarkan omongan-omongan dari orang. Iya. Gitu loh. Paham. Yang akan jadi kepikiran, yang jadi begini, yang jadi gitu kan orang itu, bukan lu. Lu mah udah selesai ngomong-ngomong kayak ya udah. Makanya kayak gue bilang tadi kan, kayak yang akhirnya misalkan Tapi- ada yang bunuh diri. Terus nanti kan orang yang ditanya ini, ya gue kan cuma komentar. Ya kan ini, ya kan gini. itu gitu loh. Berarti gini, lu bisa kita bisa bikin kesepakatan kayak gitu maksudnya. Tapi kan nggak orang lain, karena lu nggak bisa nutup semua mulut orang lain. Lu harus siap akan ada pertanyaan Ya kayak itu dia maksud gue. Sekarang gini, dari 10 orang yang nggak ngomong, tiba-tiba ada satu yang tiba-tiba ngomong. Lu kacamata lu Udah kayak pasti Letterman ngomong. Iya misalkan. Ya Misal- itu dia maksud gue. Terus lu akan ngomong apa ke Letterman? Oke, Letterman dia nggak ngomong, tapi orang lain misalkan abang lu. Nah, kenapa tidak berpikirnya